Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat lenggang Palembang, tapi yang digoreng ya. Nah, lenggang Palembang ini digoreng, bukan dipanggang. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya ya. Di sini saya akan menggunakan 2 butir telur. Jika teman-teman punyanya 1 butir juga nggak apa-apa ya. Jadi 1 butir telur itu sebenarnya udah cukup. Tapi saya di sini menggunakan 2 butir telur. Kemudian saya menggunakan pempek kulit yang udah saya simpan di dalam kulkas. Kemarin kan saya ada bikin pempek kulit. Nah, pempek kulitnya itu saya simpan di kulkas karena bikinnya kan banyak. Untuk cara pembuatan pempek kulit bisa klik di atas ya teman-teman. Nah, ini saya gunakan bawang putih. Bawang putihnya sesuai selera. Saya gunakan di sini 3 siung dengan ukuran yang kecil. Diiris-iris. Kemudian pempeknya ini saya gunakan sekitar 4 atau 5 karena telurnya 2, jadi di sini saya gunakan pempeknya agak sedikit banyak ya. Jika teman-teman punyanya 1 butir telur, pempeknya dikurangin aja. Nah, ini pempeknya udah maksudnya pempeknya bagus ya karena udah saya keluarin dari kulkas, tapi bukan di freezer. Kulkas bagian bawah. Ini udah penyimpanan selama 4 hari. Jadi nggak habis, makanya dibikin sarapan pempek lenggang ini, dibikin menu sarapan ya, pempek kulitnya. Rasanya akan sangat berbeda sekali lenggang Palembang dari pempek kulit ini. Rasanya lebih gurih banget. Potong kecil-kecil atau lebih kecil. Untuk pemotongannya sendiri sesuai selera ya teman-teman. Bisa kecil atau besar. Di sini saya sedang aja. Oke, terus kita potong. Kemudian kita kocok lepas ya telurnya. Bisa tambahkan sedikit saja garam, sedikit banget, atau bisa tambahkan masako, tapi sebaiknya garam aja ya teman-teman karena lebih gurih pakai garam. Tambahkan sedikit banget garamnya. Nih segini ya. Kemudian kita kocok kembali. Jika udah benar-benar lepas kocokannya, kita masukkan pempek yang udah kita potong-potong tadi. Kemudian kocok kembali biar semua bercampur rata. Jika mau enak ini bisa didiamkan 5 menit ya. Tapi kalau mau langsung digoreng juga nggak apa-apa. Hasilnya sih hasilnya sama aja. Nah, ini udah saya siapin wajan dengan minyak panas. Minyaknya udah panas. Kemudian akan kita masukkan kocok apa sih teman-teman, salah. Kita masukkan adonan yang ini tadi ya, pempek yang udah di dalam telur yang udah dikocok telurnya gitu ya. Saya ngomongnya sampai belibet gini, maaf ya teman-teman. Ratakan, pastikan semua bagian pempeknya ini terbalur dengan kulit, karena kalau nggak terbalur dia akan lepas pada saat kita ngebaliknya. Aroma bawang putihnya juga akan semakin menambah selera ya. Ini aromanya enak sekali, aroma pempek kulit yang digoreng bercampur dengan bawang putih dan aroma telur dadar. Jadi ini benar-benar enak teman-teman. Nah, jika dirasa udah garing di bawahnya bisa kita balik ya. Sebaiknya kita tunggu sebentar dulu karena di sini saya menggunakan api sedang. Jadi nggak lama untuk membuatnya garing ya teman-teman. Oke, kita cek apakah dia udah garing. Aduh, goyang-goyang. Nah, ternyata udah teman-teman. Nah, ngebaliknya ini lumayan sulit. Di sini kadang yang ngebaliknya nggak sukses ya. Pempeknya udah bagus tadi bulat. Pas dibalik dia nggak kebalik semuanya. Apa karena wajannya kali ya yang kurang besar? Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena ini kan akan disajikan di piring bulat. Kita bentuk bulat lagi nanti. Nah, untuk udah dibalik kayak gini kan ya, untuk garingnya tergantung selera. Nanti kita penyajiannya bukan yang ini ya, ini kan atasnya, nanti penyajiannya yang di bagian bawah akan kita perlihatkan pempeknya tadi.
Oke, ini sedikit lagi, belum kita ini. Nah, ini belum garing ya. Sebentar lagi ya teman-teman, tunggu sebentar. Untuk lenggang Palembang ini biasanya dimasukkan di dalam daun lalu dibakar. Tapi untuk di rumahan kayak ini, karena saya kan nggak punya daun, nggak punya alat pembakarnya juga, jadi saya goreng. Hasilnya juga sama-sama enak teman-teman. Jadi ini lenggang goreng, kalau yang bakar itu lenggang Palembang ya. Jadi bisa dua versi. Nah ini kita angkat. Angkatnya juga lumayan sulit ya teman-teman. Nah ini penyajiannya. Ini langsung aja, nggak saya tiriskan, langsung saya masukkan ke piring karena mau langsung dimakan hangat-hangat. Jadi kalau ditiriskan itu agak lumayan dingin ya. Nah ini kita angkat. Tada, lenggang goreng ala Susi Kitchen udah selesai. Lenggangnya seperti ini ya teman-teman. Ini bener-bener enak banget, garing, wanginya harum, rasanya yang gurih. Nah, penyajiannya disiram dengan cuko Palembang. Jika teman-teman punya timun, bisa tambahkan irisan timun. Rasanya akan makin enak. Terus kalau teman-teman punya mie atom itu, mie atom yang instan gitu ya, direbus bentar, minyak tambahkan di atasnya. Aduh, makin enak teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang udah menyimak video saya sampai selesai. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, bagiin ya teman-teman ke sosial medianya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang udah menyimak dan subscribe.